kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda potensial dan kreatif dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edukasi Microcontroller. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review sebuah alat yang kami buat, yang mana alat ini adalah IoT Smart Garden. Jadi nantinya teman-teman kita akan bercocok tanam menggunakan alat seperti ini. Jadi sekarang dengan kondisi teknologi yang semakin canggih, jadi semuanya bisa kita kontrol menggunakan IoT system. Nah, baik teman-teman, saya akan memperkenalkan bagian-bagian daripada alat ini, yang mana kita mulai dari isi dalamnya dulu. Jadi di sini menggunakan ESP32, kemudian ini adalah baseboard untuk ESP32. Kemudian tampilannya menggunakan LCD. Kemudian nantinya kita akan melihat tampilannya juga menggunakan HP. Nah, yang menariknya di sini sudah dilengkapi dengan SD card untuk data logging sensor-sensor yang terkoneksi dengan alat ini. Nah, sensor apa yang terkoneksi dengan alat ini? Yang pertama yaitu di sini saya menggunakan pH meter. Coba saya tancapkan saja di sini untuk melihat kondisi pH air. Jadi seperti ini. Nanti kita akan nyalakan alatnya. Ya, seperti ini aja. Kemudian sensor yang kedua adalah DHT11 untuk memonitoring kelembaban suhu dan kelembaban udara. Kemudian ini dia sensor yang ketiga, soil moisture. Dan alat ini terkoneksi dengan relay 2 channel yang mana akan merilis yang pertama pompa, kemudian kipas, fan. Jadi alat ini akan bekerja, proses kerjanya ketika soil moisture-nya kering atau kelembaban tanah kering, tanahnya kering, maka pompa akan menyala. Jadi di sini kondisi tanahnya dalam keadaan basah, teman-teman. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan merilis kipas exhaust fan di sini ketika suhu di atas 35 derajat. Di atas 35 derajat. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Tonton terus. Baik, saya akan menyalakan alatnya terlebih dahulu dengan memberikan power sini, dan sudah menyala, alhamdulillah. Dan itu terbaca IoT. Ya teman-teman, ini sementara loading ya. Ya, sudah muncul angka-angkanya di situ. Kita akan melihat ya, jelas ya. 29, 72, 100 dan 7,3. pH-nya terbaca 7,3. Kemudian kita akan membandingkan dengan aplikasi yang ada di sini. Saya akan membuka aplikasi Blinknya dan sudah terkoneksi. Ya, sudah terkoneksi. Ini dia. Jadi aplikasi Blinknya terhubung dengan widget terminal. Kemudian ini adalah temperatur 29,5 dan sama penunjukan LCD. Kemudian humidity-nya 73, persis sama 73,0. Kemudian moisture-nya, soil moisture itu menunjukkan angka 100.
kemudian pH-nya 7,3. Di sini terbaca 7,27. Jadi ini dia. Jadi ada width gate terminal, temperatur, humidity, soil moisture, pH sensor, dan kita tambahkan sedikit di sini adalah indikator ketika misalnya exhaust fan-nya nyala, maka di sini akan menyala LED-nya warna merah. Jadi tergantung kita mau warna merah, hijau, kuning. Kemudian begitupun motor pumpnya. Jika soil moisture-nya menunjukkan angka 0 berarti tanahnya kering, maka motor pump akan menyala dan relay akan rilis seperti itu. Nah, setelah kita membandingkan antara penunjukan di HP Android dengan di layar LCD, maka langkah selanjutnya kita akan mengetes satu persatu sensor yang terhubung dengan alat ini apakah berfungsi dengan baik. Maksudnya angka yang tertera di situ apakah sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, di sini kita akan mencoba yang pertama. Saya nyalakan terlebih dahulu. Kita akan mencoba yang pertama adalah sensor pH. Saya menggunakan alat ini, pH digital, dan seperti ini. Nah, ini dia. Jadi di layar itu terbaca 7,3. Nah, 7,3. Kemudian di sini apakah juga terbaca seperti itu? Ya, 7,4, dan kita buktikan. Ini dia. 7,4 di pH digital itu 7,4. Di sini ada penurunan lagi 7,3. Jadi sedikit saya tambahkan. Jadi di sini width gate terminalnya akan seperti ini. Dia akan membaca real time ya. Jadi setiap aktivitas yang ada yang terbaca pada sensor, maka di sini akan mengupdate terus setiap saat. Kemudian pengujian yang kedua, kita akan menguji sensor DHT-nya. Dan teman-teman perhatikan lampu indikator yang ada di bawah sini. Ini adalah exhaust fan dan yang ini adalah pompanya. Saya akan memicu terlebih dahulu DHT di sini dengan memberi panas dari solder. Ya, sabar menunggu teman-teman, dan perhatikan kipasnya. Jadi terbaca 30,931. Sudah terbaca 31. Tiga. Perhatikan indikatornya dan perhatikan juga kipasnya. 34. Ya, naik ya, dan menyala. Di sini menyala. Kemudian kipasnya pun juga menyala. Jadi sensor yang kedua sudah berfungsi dengan baik dan pelan-pelan akan turun temperaturnya. Ketika dia di batas 35, maka kipasnya akan mati. Jadi teman-teman perhatikan lagi. Di sini 30. Ya, kipasnya mati karena berada di 34,8. Begitupun di LCD 34,8. Dan di sini pun mati. Dan kita lanjutkan ke pengujian sensor yang ketiga. Ya, ini adalah pengujian yang ketiga. Jadi teman-teman perhatikan soil moisture-nya terbaca 100. Nah, ketika soil moisture-nya saya angkat, maka penunjukan di sini akan menjadi 0 dan otomatis pompa akan rilis.
pompanya akan rilis. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini 100, kemudian perhatikan penunjukan pompa di sini. Jika pompa rilis, di sini akan menyala. Coba kita angkat. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi, nah, daripada alat ini. Nah, setelah kita melakukan pengujian terhadap semua sensor, mulai dari sensor DHT11, pH, kemudian soil moisture, maka tiba saatnya kita akan melihat hasil penyimpan data pada SD card. Sini kita akan mencabutnya. Nah, ini dia teman-teman SD card-nya, dan kita akan melihat datanya di laptop saya. Nih, kita akan colokkan di sini. Ya, baik, kita akan membukanya. Kita pilih recombinant disk. Ini adalah datanya. Ini adalah data untuk data loggingnya. Kemudian kita perbesar. Dan yang pertama, ini adalah tanggal. Dia akan membaca sesuai dengan tanggalnya. Dan dia akan real time. Kemudian ini adalah waktunya. Sebelah kanan adalah waktunya. Kemudian ini adalah temperatur. Jadi pembacaan temperatur ini. Kemudian ini adalah humidity-nya. Jadi semuanya sudah terbaca. Ini adalah moisture. Kemudian ini adalah pH sensornya. Jadi dia akan terbaca secara real time. Jadi seperti itu. Jadi data yang ada di sini dia akan menerjemahkan data yang didapatkan dari besaran-besaran sensor yang ada. Ya, saya kira cukup ya teman-teman review kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan tetap menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk selalu berkreasi, utamanya dalam hal IoT, karena kita berada di industri 4.0. Semoga semua ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe demi pengembangan channel ini. Dan tetap nantikan video-video menarik di channel yang sama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.